sejahtera. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Febriani Simanjuntak, pendamping PKH Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Provinsi Kalimantan Utara. Video ini merupakan video tugas akhir dari pembelajaran diklat terkait pencegahan dan penanganan stunting oleh Kementerian Sosial untuk SDM PKH. Nah, di video ini saya akan mempraktikkan dari modul yang keempat, sesi yang kelima, yaitu penanganan dan pencegahan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik Bu. Ya, semua baik ya, sehat ya Bu ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya Bu. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semua karena sudah hadir pada pertemuan kita di siang hari ini. Nah, jadi di pertemuan kita ini Bu, kita akan melanjutkan P2 K2 lagi. Saya mau bertanya nih sama ibu-ibu semua di sini, masih ingat nggak apa pertemuan kita sebelumnya yang membahas tentang apa ibu-ibu? Masih ingat nggak? Enggak Bu. Wah, kok lupa Ibu? Nah, jadi pertemuan sebelumnya itu kita kan membahas mengenai pencegahan stunting. Tapi itu yang modul keempat, sesi yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang kelima. Kemarin itu kan Bu, sesi yang keempat mengenai pencegahan dan penanganan stunting dengan cara mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, sekarang di pertemuan ini Bu, kita akan membahas mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bagi anak bayi baru lahir dan ibu menyusui. Gitu Bu. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai materi ini, saya akan membagi ibu ke dalam dua kelompok ya. Nah, yang ini kelompok yang pertama, ini kelompok ibu butet ya Bu ya. Nah, yang sebelah kiri kelompok yang kedua, yaitu kelompok ibu sonda. Oke ya Bu ya. Nah, saya akan memberikan pertanyaan Bu. Tadi yang kelompok pertama itu adalah, kira-kira menurut Ibu, apa yang menjadi kebutuhan fisik dan kebutuhan mental untuk anak bayi yang baru lahir? Itu ya Bu ya, untuk kelompok yang pertama. Dan siapa yang memberikan itu? Lalu untuk kelompok yang kedua, apa yang menjadi kebutuhan fisik dan kebutuhan mental untuk ibu menyusui? Dan siapa yang memberikan itu? Nah, masing-masing kelompok mendiskusikannya Bu ya. Dan ini saya kasih kertas supaya ditulis di sini ya Bu. Oke. Itu untuk kebutuhan ibu menyusui dan ini untuk bayi yang baru lahir. Oke, setelah didiskusikan itu sudah diisi Bu ya. Sekarang kertasnya mari diberikan kepada saya Bu, biar saya cek dulu. Di sini Ibu menuliskan yang menjadi kebutuhan fisik untuk bayi baru lahir itu yang pertama adalah pemberian ASI. Dan yang memberikan itu adalah Ibu. Oke, ini benar Bu ya. Nah, kebutuhan mental, yang menjadi kebutuhan mental seorang bayi itu adalah kasih sayang. Dan yang memberikan itu ibu, ayah, keluarga. Ya, bisa Bu ya. Nah, ini tadi kelompok yang kedua, kebutuhan ibu menyusui. Yang menjadi kebutuhan fisik, pertama itu makanan sehat. Ya, bisa Bu ya. Yang memberikan suami atau keluarga. Dan yang menjadi kebutuhan mental itu perhatian, kasih sayang. Yang memberikan itu suami, keluarga, atau orang-orang terdekat. Baik Bu, untuk jawaban-jawaban Ibu di sini saya apresiasi ya Bu ya. Semua kita tepuk tangan untuk jawaban Ibu semua. Di sini Bu ditulis bahwa pencegahan dan penanganan
stunting itu bisa dilakukan melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan juga ibu menyusui. Nah, apa sih yang menjadi pemenuhan kesejahteraan untuk si bayi itu, Bu? Sebenarnya yang pertama itu adalah IMD. IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Nah, jadi ketika si bayi baru lahir, Bu, itu dari 0 sampai 30 menit yang diberikan itu adalah IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini. Nah, si ibu memberikan ASI langsung kepada si bayi, bukan memberikan seperti susu formula atau minuman yang lain atau bahkan jus, bukan seperti itu, Bu. Jadi IMD ya, Bu ya. Nah, untuk seterusnya yang diberikan itu adalah ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini diberikan kepada bayi mulai dari 0 sampai 6 bulan. Jadi selama baru lahir sampai 6 bulan yang boleh diterima oleh bayi itu adalah hanya ASI. Tidak boleh yang lainnya, Bu ya. Jangan diberikan yang lain-lain, Bu ya, yang aneh-aneh atau makanan itu belum. Gitu, Bu. Nah, itu untuk kebutuhan fisik untuk si bayi. Karena hal ini bisa mencegah terjadinya stunting, gitu, Bu ya. Nah, untuk kebutuhan mentalnya tadi kepada bayi, itu yang jelas pastinya kasih sayang, Bu. Kasih sayang kepada si bayi agar terjalin ikatan batin yang kuat dari si ibu atau si ayah kepada bayi, begitu, Bu ya. Nah, tadi itu untuk si bayi. Sekarang untuk si ibu. Nggak hanya untuk si bayi, Bu, dikasih pemenuhan kesejahteraannya, tapi si ibunya juga wajib harus diberikan, Bu ya. Nah, jadi untuk si ibu itu kebutuhan fisik yang pertama itu, Bu, adalah makanan sehat. Benar ya, makanan sehat dan makanan bergizi. Bergizi artinya di sini yang bernutrisi, Bu ya, bukan asal makanan asal-asalan ya, Bu ya, yang bikin kenyang, bukan seperti itu. Yang bergizi itu yang mengandung protein, mengandung karbohidrat, vitamin. Yang protein itu mengandung daging, telur, gitu, Bu, makan sayuran, gitu ya, Bu, mengkonsumsi vitamin juga. Itu dia. Lalu yang memberikan itu siapa? Yang memberikan itu pasti suami, bisa keluarga, orang terdekat, begitu, Bu ya. Nah, untuk kebutuhan mental seorang ibu itu pastinya rasa perhatian dari si suami, kasih sayang, begitu, Bu. Bukan malah si istrinya dibiarkan mengasuh anaknya sendiri, benar, Bu kan? Nah, suami tenang-tenang di luar sana, tidak seperti itu, Bu ya. Oke, Bu. Nah, jadi untuk yang sesi sekarang ini, sesi yang kelima, itu dia, Bu, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah pemberian IMD dan ASI eksklusif dan kasih sayang, itu yang kebutuhan mental ya. Dan dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga. Contoh untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Begitu, Bu ya. Nah, jadi saya harap pertemuan kita pada siang hari ini nanti bisa diterapkan pada anak-anaknya yang di rumah ya, Bu ya. Oke, baiklah, Bu, demikian pertemuan kita, Bu. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya berharap ini semua diterapkan ya, Bu ya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.